Sunan Kudus. Sejarah dan profil Sunan Kudus. Wali Songo bernama asli Ja'far Shodiq. Dikutip dari tirto.id. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shodiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shodiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shodiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2020 yang ditulis Suhailid. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Shodiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shodiq memperoleh simpati dari masyarakat. Dalam uraian Genealogi Wali Songo, Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus yang ditulis Mas'udi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Ja'far Shodiq. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shodiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shodiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu didukung Sunan Kudus dari dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016 yang ditulis Agus Sunyoto disebutkan beberapa guru Sunan Kudus seperti Kiai Telingsing, ulama Cina yang bernama asli Telingsing. Sunan Kudus juga belajar kiai-kiai pesantren Ampel Denta dan ayahnya sendiri Utsman Haji bin Ali Murtado. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga tanah suci Mekah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan dari istrinya itu Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus pun tutup usia. Tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus dalam Wikipedia. Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam Nusantara yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo. Nama lengkapnya adalah Ja'far Shodiq. Beliau adalah putra Sayyid Utsman Haji
dengan Siti Syariah Putri Sunan Ampel. Karya Sunan Kudus. Pada tahun 1530 Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Wafatnya Sunan Kudus. Pada tahun 1550 Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Kita cari referensi lain dari www.orami.co.id. Cerita sejarah Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama sangat tinggi. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Gunung Jati hidup di era Kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini sangat sering sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti agama Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat Kota Kudus. Jadi suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebok Marang. Sapi ini ukurannya sangat besar sekali dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal besar. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu masyarakat Kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya dan tidak boleh ada yang menyakitinya apalagi membunuhnya.
Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau salah satu di antara surat yang ada di Al-Quran ada surat yang bernama surat Al-Baqarah yang memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu jadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus dan mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwahnya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang mempercayai kalau Sunan Kudus ini adalah titisan Dewa Wisnu. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur. Jadi saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tetapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Sikapnya inilah yang justru membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi di dalam kerajinan-kerajinan tersebut akan diselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisi ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak atau suatu golongan tertentu. Inilah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita kalau toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa. Sunan Kudus. Sejarah dan profil Sunan Kudus. Wali Songo bernama asli Ja'far Shodiq. Dikutip dari tirto.id. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shodiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shodiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shodiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk. Sebagaimana dikutip dari buku
Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2020 yang ditulis Suhailid. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shadiq memperoleh simpati dari masyarakat. Dalam uraian Genealogi Wali Songo, Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus yang ditulis Mas'udi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Ja'far Shadiq. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shadiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shadiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu didukung Sunan Kudus dari dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016 yang ditulis Agus Sunyoto disebutkan beberapa guru Sunan Kudus seperti Kiai Telingsing, ulama Cina yang bernama asli Telingsing. Sunan Kudus juga belajar kiai-kiai pesantren Ampel Denta dan ayahnya sendiri Usman Haji bin Ali Murtado. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga Tanah Suci Mekah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan dari istrinya itu Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pun tutup usia, tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus dalam Wikipedia. Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam Nusantara yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo. Nama lengkapnya adalah Ja'far Shadiq. Beliau adalah putra Sayyid Usman Haji dengan Siti Syariah, putri Sunan Ampel. Karya Sunan Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Wafatnya Sunan Kudus. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Kita cari referensi lain dari www.orami.co.id. Cerita sejarah Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama sangat tinggi. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Gunung Jati hidup
Jadi era kerajaan Hindu Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini sangat sering sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti agama Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Jadi suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar sekali dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal besar. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya dan tidak boleh ada yang menyakitinya apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau salah satu di antara surat yang ada di Al-Quran ada surat yang bernama surat Al-Baqarah yang memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu jadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus dan mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwahnya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang mempercayai kalau Sunan Kudus ini adalah titisan Dewa Wisnu. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil jalur arsitektur. Jadi saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tetapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Sikapnya inilah yang justru membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam
membangun kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi di dalam kerajinan-kerajinan tersebut akan diselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisi ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak atau suatu golongan tertentu. Inilah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita kalau toleransi antar umat beragama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa. Sunan Kudus. Sejarah dan profil Sunan Kudus. Wali Songo bernama asli Ja'far Shodiq. Dikutip dari tirto.id. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah senopati atau panglima kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shodiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shodiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi qodhi atau hakim di kerajaan tersebut. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shodiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2020 yang ditulis Suhailid. Di kawasan Tajuk ini, Ja'far Shodiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shodiq memperoleh simpati dari masyarakat. Dalam uraian Genealogi Wali Songo, Humanisasi Strategi Dakwah Sunan Kudus yang ditulis Mas Odi, dijelaskan bahwa alih nama dari Tajuk ke Kudus juga dipengaruhi oleh Ja'far Shodiq. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shodiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shodiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu didukung Sunan Kudus
ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016 yang ditulis Agus Sunyoto disebutkan beberapa guru Sunan Kudus seperti Kiai Telingsing, ulama Cina yang bernama asli The Lingsing. Sunan Kudus juga belajar kiai-kiai pesantren Ampel Denta dan ayahnya sendiri Usman Haji bin Ali Murtado. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara